Ya, silakan Bu Dokter. Sudah, ya. Baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Historiografi Islam ini akan saya lanjutkan setelah Prof. Musafir memandu perkuliahan kita selama 8 kali pertemuan ya. Halo, suara saya bisa didengar? Terdengar, terdengar Bu Dokter. Iya. Saya rasa pada saat eh, eh, Prof. Musafir itu sudah mengangkat tentang bagaimana historiografi secara umum, baik teori, metode, maupun beberapa tambahan-tambahan secara mendasar yang menjelaskan tentang historiografi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang historiografi Islam ini berapa ya mahasiswa jumlahnya semuanya? 6 orang Bu Cuma Dokter. 4. Jadi dua orang lagi belum masuk. Sudah masuk semua Bu Dokter. Ini cuma 4. Sudah ya. Oh iya, sudah 8 ya. Ini terbatas. Oke. 6 orang Bu Dokter. Cuma saya pakai 2 Iya, device ini. baik. Eh, Kalau kita pahami historiografi Islam ini historiografi secara umum itu sudah dijelaskan oleh Prof. Musafir ya. Ini kemudian begitupun dengan historiografi Islam. Dengan historiografi digabung dengan dengan kata Islam ini berarti kita membahas tentang yang khusus. Jangan dulu dilanjutkan ya. Masih tetap di atas. Saya cuma beri pengantar untuk melanjutkan eh, dari peralihan dari Prof. Musafir, kemudian saya akan melanjutkan dari sisi apa. Saya cuma mau melihat bagaimana historiografi Islam itu ya. Jadi historiografi yang kalian pahami, apa itu historiografi Islam? Apa pembahasan kita? Kalau kita lihat dari sisi katanya, dari asal-usul kata berasal dari kata historiografi. Ya, ada histori dan ada grafi. Kemudian berarti historiografi Islam ini ada 3 kata, yaitu dari kata histori, grafi, dan Islam. Pada slide kedua, boleh dilanjut slide kedua. Ini menunjukkan bahwa proses ada 5 langkah dalam melakukan penelitian sejarah itu. Kita lihat bahwa yang kelima ini adalah historiografi, adalah tahap terakhir suatu penelitian sejarah di mana kita melalui proses pemilihan topik, heuristik, verifikasi, dan interpretasi. Nah, yang kedua, yang terakhir itu adalah historiografi. Jadi, dengan melihat bagaimana penelitian proses penelitian sejarah ini
ini kita lihat bahwa historiografi itu ternyata dari langkah proses ini. Tapi bukan berarti bahwa historiografi itu hanya kajiannya adalah bagaimana penulisan dari sejarah itu. Karena menurut beberapa penelitian atau kajian bahwa ternyata historiografi itu ada beberapa yang perlu kita ketahui dari penulisan sejarah itu. Ya, jadi bisa dikatakan itu adalah seni penulisan, bisa juga dikatakan bahwa historiografi itu bisa juga sebagai satu metode bagaimana kita menulis sejarah. Tapi karena di sini ini adalah historiografi, jadi historiografi adalah sejarah penulisan sejarah itu. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, maka kita akan membahas bagaimana sejarah penulisan sejarah itu, ya. Kalau penulisan sejarah, apa yang akan kita lihat? Ada orang yang menulis sejarah, tapi kemudian kita akan melihat bagaimana hasil tulisannya, siapa yang menulis, dan kemudian kita melihat kenapa dia menulis seperti itu, ya. Jadi kalau kita bisa pahami bahwa historiografi itu ada dua pengertian, yaitu penulisan sejarah dan sejarah dari penulisan sejarah itu sendiri. Kenapa kita harus mengetahui historiografi itu sejarah penulisan sejarah itu sendiri? Kenapa penulisan sejarah itu kita harus pelajari dan bagaimana penulis sejarah menafsirkan sejarah itu sendiri? Oke, lanjut. Jadi kita bisa lihat ya, historiografi secara istilah dulu, kemudian grafia itu penulisan dan penggambaran. Ya, lanjut. Jadi kalau kita lihat bahwa aspek yang dikaji ini terkait dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik penulisan sejarah. Tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, saya kira kalian adalah mahasiswa dari sejarah itu sudah paham ya, bahwa suatu karya sejarah itu disusun, itu dilihat dari unsur-unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Ini apalagi kalau dalam proses penelitian sejarah yang kedua, yaitu heuristik, kemudian yang ketiga kita adakan suatu verifikasi, suatu kritik sejarah, maka unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari kritik sejarah itu juga sangat perlu kita lihat. Kemudian proses rekonstruksi masa lampau dalam bentuk tulisan sejarah, ya. Bagaimana proses suatu sejarah, apakah kita rekonstruksi berdasarkan kronologinya, berdasarkan bidang ilmunya, ataukah ada hal-hal lain yang perlu kita lihat dalam penulisan sejarah itu. Kemudian hal yang pokok dalam kajian ini adalah bagaimana suatu prinsip metodologi dalam studi sejarah atau suatu karya sejarah. Saya lihat bagaimana pada saat Prof. Musafir mungkin menyampaikan bahwa penulisan sejarah itu berada pada suatu tahap-tahap di mana di perkembangannya ada perkembangan historiografi itu ada masa tradisional, kemudian ada masa kolonial, ada masa nasional, dan ada masa modern.
Nah, apanya yang menjelaskan sehingga klasifikasi itu berdasarkan tradisional, kolonial, nasional, dan modern. Tentu kita lihat bahwa penamaan dari fase-fase perkembangan ini dilihat dari ciri-ciri dari tulisan tersebut. Misalnya tradisional, apa saja yang ditulis pada masa-masa tradisional. Apa yang perlu kita kritisi ketika kita melihat bahwa penulisan ini pada masa tradisional, misalnya pada saat adanya mitos-mitos yang dimasukkan dalam sejarah, kemudian bagaimana kronologinya, kemudian apakah tidak masuk dalam mitos-mitos, ya. Kemudian pada masa kolonial, apakah ada ide-ide kolonial yang masuk, ya, yang mewarnai atau yang mendominasi dalam penulisan sejarah itu. Begitupun pada masa nasionalis. Nah, sekarang kita lihat, ya, lanjut lagi. Jadi historiografi itu dia sebagai suatu karya sejarah sekaligus dia sebagai ilmu, ya. Jadi dia tidak hanya sekedar menuliskan sejarah, tetapi juga mempelajari bagaimana sejarah ditulis dan ditafsirkan. Hal ini kita akan melihat melibatkan analisis terhadap berbagai pendekatan, metodologi, perspektif yang digunakan oleh sejarawan. Ada pendekatan keilmuan, ada pendekatan bisa dari segi metodologinya dan perspektifnya, ya. Ya, lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat bahwa historiografi menurut Kellinger ini melihat bahwa peristiwa sejarah sebagai catatan sejarah itu bisa dipahami sebagai proses penulisan sejarah itu sendiri, termasuk studi tentang ciri-ciri kecenderungan dalam karya tulis sejarah, mencakup hasil karya sejarah dan juga proses bagaimana karya tersebut dihasilkan. Oke, kita masih pengantar. Lanjut. Jadi yang perlu nanti kita kaji dalam historiografi Islam ini, kita akan melihat bagaimana sejarawan merekonstruksi peristiwa dalam karyanya dan bagaimana dia mengklasifikasi imajinasi sejarah yang dibangun oleh sejarawan. Jadi ada sejarawan dan ada karyanya. Karyanya inilah yang akan kita bahas bersama nanti. Bagaimana mereka melakukan pembongkaran terhadap metode sejarah yang digunakan sejarawan terdahulu. Jadi penulis sejarah nanti ada yang menulis sejarah kemudian melihat juga karya-karya sejarah sebelumnya. Nah, inilah yang kemudian dia bongkar, kemudian dia menulis lagi ulang sejarah. Ada seperti itu, ya. Kemudian menelaah sumber informasi yang dimiliki oleh sejarawan terdahulu. Dari mana itu sejarawan-sejarawan mungkin awal-awal abad-abad awal Islam, dia mendapatkan informasi dari mana kemudian menulis sejarah seperti itu. Kemudian bagaimana informasi yang didapatkan, jalur apa yang menyebabkan sejarawan sampai kepada informasi tersebut. Jadi jalurnya, kemudian termasuk klasifikasi sumber yang faktual atau fiksi. Jadi nanti kita akan membahas mungkin ada karya sejarah, nanti kita akan melihat bagaimana dia menggunakan sumber-sumber, apakah sumber sanad, hadis, tafsir-tafsir Al-Quran, kemudian bagaimana dia merekonstruksi itu berdasarkan alurnya, berdasarkan sanadnya. Mungkin saja setelah itu mereka menggunakan memasukkan mitos yang bisa saja tidak masuk akal, seperti yang dikritik oleh Ibnu Khaldun, ya, tentang jumlah-jumlah orang-orang dalam perang itu. Kemudian menggali aspek tematis yang digunakan sejarah terdahulu.
Mengapa para sejarawan mempunyai kecenderungan kepada tema-tema tertentu dan terkadang meninggalkan tema penting lainnya? Apakah faktor yang mempengaruhi di baliknya? Dan inilah yang dimaksud dengan ekstrinsik sejarah. Jadi faktor-faktor luar yang mempengaruhi penulisan sejarah itu atau ide-ide sejarah dalam penulisan itu ini disebut dengan unsur ekstrinsik sejarah. Ya, lanjut. Nah, ini kalau Franz Rosenthal ini menulis sebuah buku, History of Muslim Historiography, dan ini ada e-booknya. Tapi dalam e-booknya itu cuma menjelaskan tentang daftar isi dari buku tersebut ya. Tapi kita bisa membantu kita menelusuri kreativitas sarjana Muslim dan menulis sejarah Islam. Dan perbincangannya terkait historiografi mengenai konsep dan pemikiran sejarah yang ditulis oleh para sejarawan. Ya, lanjut. Nah, munculnya nanti genre historiografi Islam ini memiliki variasi, jadi karya-karya itu memiliki variasi, memiliki model, tipe, wujud, ya, berbagai motif latar belakang, sosiokultural, serta struktur ideologi tertentu yang mempengaruhi para penulis sejarah. Jadi nanti kita akan melihat karya sejarah itu, motif-motif apa, sehingga dia menulis sejarah itu. Bagaimana latar belakang sosiokultural penulisnya, latar belakang sosiokultural pada saat sejarah itu ditulis, dan bagaimana struktur ideologi yang dikemukakan oleh penulis itu dalam karya mereka itu ya. Sehingga bisa saja latar belakang sosiokultural, bisa saja latar belakang ideologi dari penulis itu mempengaruhi para penulis sejarah, mengemukakan dan dia kemukakan di dalam karyanya, karya sejarahnya itu. Nah, kemunculan karya sejarah bisa disebabkan oleh kondisi dan situasi tertentu. Misalnya isu-isu yang mendominasi atau karena kualitas intelektualitas sejarah itu sendiri dalam proses penulisan karyanya. Jadi, kalau kita lihat penjelasan ini, banyak hal yang bisa mempengaruhi suatu karya sejarah, ya, bukan saja dari bagaimana sejarah itu ditulis, tapi bisa kita lihat dari kualitas intelektual sejarawannya. Bisa saja dia menulis tentang suatu ideologi atau menulis tentang proses penciptaan alam, tapi dia tidak mempunyai ilmu-ilmu yang untuk mendukung bagaimana bisa melihat secara objektif tema-tema yang ditulis oleh sejarawan itu. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa ada muncul genre historiografi Islam. Jadi karya-karya itu bisa banyak jenisnya ya. Kita bisa lihat historiografi atau penulisan sejarah. Bisa menunjukkan perkembangan konsep sejarah baik dalam pemikiran maupun pendekatan ilmiah yang dilakukan. Dia menguraikan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kemunduran bentuk-bentuk ekspresi yang digunakan dalam penyajian bahan-bahan sejarah. Tentang cara pandang, tentang perspektif, dan asumsi yang membentuk penulisan sejarah tersebut. Jadi nanti kita akan mengkritisi bagaimana cara pandang penulisnya, cara pandang yang dia tulis dalam karyanya, bagaimana perspektifnya, dan asumsi yang membentuk penulisan sejarah tersebut. Jadi tergantung pada latar belakang budaya, sosial, dan politik. Apakah latar belakang budaya, sosial, dan politik ini adalah kecenderungan dari penulis, ataukah latar belakang budaya sosial dan politik ini yang memberi situasi pada penulisan sejarah tersebut, sehingga tema-tema dalam penulisan sejarah itu harus ditulis. Oleh karena itu, historiografi juga mencakup analisis kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang digunakan, serta penilaian atas kebenaran dan validitas informasi yang terdapat dalam bahan-bahan sejarah tersebut. Ya, ya lanjut.
Apa manfaat studi historiografi? Nah, studi historiografi ini memudahkan kita mengidentifikasi isi filosofis setiap penulisan sejarah, termasuk pandangan hidup dari masing-masing sejarawan. Jadi ketika kita membahas suatu karya sejarah, kita bisa melihat, mengidentifikasi apa filosofi dalam penulisan sejarah ini. Kemudian apa teorinya yang digunakan dalam penelitian, kemudian bagaimana pandangannya, kan ada pandangan hidup tersendiri, kemudian dia mengkritisi pandangan hidup yang lain. Ini kita memungkinkan kita mengidentifikasi karena historiografi ini memiliki karakter yang berbeda-beda tergantung pada negara, zaman, kepribadian penulis, dan komunitas dari penulisnya. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi satu karya ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana waktunya, bisa kita lihat dari zamannya yaitu dan kepribadian penulisnya. Kemudian pembelajaran historiografi tidak terlalu memerlukan pengetahuan faktual yang mendalam mengenai proses sejarah, tetapi lebih berfokus pada pemahaman pikiran-pikiran historis yang diungkap dalam konteks budaya penulisan. Jadi ini penting ya. Jadi diharapkan bahwa hasil studi historiografi akan meningkatkan kemampuan peneliti dalam membuat tinjauan diri dan perbaikan serta lebih memperhatikan setiap karya yang mereka teliti. Jadi ini manfaatnya sekaligus kita melihat bahwa manfaat ini itulah sebenarnya tujuan kita mempelajari historiografi ini supaya kita bisa mengidentifikasi filosofi dari suatu karya sejarah ya dengan melihat beberapa karakternya dan pemikiran-pemikiran historis yang ada di dalamnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada historiografi Islam ya. Jadi merujuk pada studi penulisan sejarah di kalangan umat Islam. Jadi kalau kita bilang historiografi itu bisa masih bersifat umum, sejarah apa saja. Bisa sejarah dunia, bisa bukan sejarah, bisa historiografi Kristen mungkin, bisa historiografi ekonomi yang bertema ekonomi, historiografi politik, historiografi bagaimana penciptaan alam. Jadi, tapi perkuliahan kita ini lebih khusus lagi yaitu bagaimana kita mempelajari historiografi Islam. Jadi merujuk pada studi penulisan sejarah di kalangan umat Islam. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana karya-karya sejarah yang membahas tentang umat Islam ya. Oleh karena itu, pandangan dunia Islam mengenai sejarah sangat penting, terutama dalam menilai perubahan atau mempertimbangkan perkembangan, kebangkitan, kejatuhan, pertumbuhan, dan keruntuhan maupun kesuburan, hal dan peristiwa. Jadi hal yang sama berlaku ketika membuat studi sejarah yang baik dan menulis dengan kualitas yang tinggi. Jadi ini nanti kita akan melihat pembahasan kita sejauh dan kita akan diskusikan bersama itu adalah studi penulisan sejarah di kalangan umat Islam ya. Dan mungkin nanti sebentar kita akan lihat mulai dari mana kita akan berdasarkan periode-periode penulisan sejarah Islam itu. Oke, lanjut. Nah, tahapan perkembangan penulisan historiografi, kalau kita lihat bahwa karena kita nanti mau melihat bagaimana penulisan sejarah Islam,
Maka yang akan kita lihat berdasarkan tahap-tahap perkembangan penulisan historiografi Islam ini. Jadi tahapnya ini kita bagi 4, yaitu tahap awal itu mulai dari penulisan pada abad ke-7 sampai 10 Masehi. Jadi kita start dari masuknya Islam ya, atau Islam awal pertama itu pada masa Nabi Muhammad dan Khalifaur Rasyidin sampai abad ke-10 Masehi. Itu dikategorikan pada tahap awal. Kemudian tahap berikutnya itu tahap perkembangan, itu pada abad ke-11 sampai abad 15 Masehi. Mungkin juga kita akan cari kenapa pada periode ini disebut dengan tahap perkembangan. Kita akan melihat bagaimana para sejarawan sendiri membagi 4 tahap ini dan memasukkan abad 11, 15 sebagai tahap perkembangan apa yang berkembang pada saat itu kira-kira ya. Dan kemudian tahap modern awal itu pada abad 16 sampai 19 Masehi. Nah, apa yang menjadi dasar sehingga dikategorikan sebagai tahap modern awal pada abad ini? Kemudian tahap modern ini 20 Masehi sampai sekarang abad ke-21. Jadi bisa juga kita lihat kenapa ini dikategorikan ada tahap awal pada abad itu, kemudian tahap perkembangan, tahap modern awal, dan tahap modern. Apakah metode penulisannya, ataukah ciri-ciri penulisannya, ataukah ada hal-hal situasi-situasi perkembangan Islam ini sehingga dikategorikan seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, bagaimana tahap awal ini ya? Pada tahap awal kita lihat ada mulai pada abad 7 sampai Masehi sampai 10 Masehi. Nah, ini menuliskan sejarah dalam bentuk narasi yang cenderung tidak teratur dan tidak sistematis. Ini karya-karya yang dihasilkan lebih banyak menceritakan peristiwa-peristiwa penting, termasuk peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Sebagai contoh, Ibnu Ishaq menulis Sirat Rasul Allah, The Life of Muhammad, yang berupa narasi tentang kehidupan Nabi Muhammad secara kronologis. Jadi pada tahap ini ternyata masih secara kronologis. Karya ini tidak hanya berisi kisah perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, tetapi juga membahas tentang kondisi sosial dan politik pada saat itu. Jadi ini pada abad 7 sampai 10 Masehi ya. Nanti kita lihat Ibnu Ishaq ini pada abad keberapa. Kemudian At-Tabari, ini karyanya. At-Tabari juga merupakan salah satu sejarawan yang menulis tentang sejarah awal dalam bentuk narasi. Karyanya yang terkenal Tarikh al-Rusul wal al-Muluk, The History of Prophet and Kings, berisi narasi tentang kejadian penting dalam sejarah Islam, termasuk tentang masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Karya ini terdiri dari 40 jilid dan mencakup tentang waktu sejak penciptaan dunia hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'un pada abad ke-9 Masehi. Ya, lanjut. Kita masuk sumbernya. Ya, kita masuk sumber dulu. Sumber pada abad awal Islam ini sumbernya dari Nas Al-Quran. Misalnya dia membahas tentang kaum Ad dan Samud. Ini kaum Ad dan Samud, Hud dan Saleh ya, Nabi Saleh. Dalam penafsiran banyak cerita dongeng yang dimasukkan oleh orang Yahudi ya. Jadi Nas Al-Quran, kemudian dia mengidentifikasi pada saat ini cerita-cerita dongeng yang dimasukkan ya. Kemudian hadis-hadis ini sumbernya arsip-arsip yang meragukan
diukur berdasarkan hadis untuk menguatkan kronologisnya. Syair, syair Arab masa jahiliyah, bekas-bekas peninggalan di Medina, dan sejarah Herodotus. Ini Yunani ya. Kemudian sumbernya juga dari bekas-bekas yang terdapat di batu-batu Arabia dan di luar Arabia. Jadi sudah masuk benda-benda sejarah itu menjadi sumber dari penulisan. Oke, lanjut. Kita masuk pada pertengahan abad ke-11 sampai 15. Ini abad pertengahan. Tahap ini ditandai dengan penggunaan metode-metode yang lebih sistematis dan kritis dalam penulisan sejarah Islam. Mereka menggunakan pendekatan ilmiah dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti hadis, sirah, dan tarik. Jadi tadi awal juga menggunakan hadis. Hal ini membantu mereka untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai sejarah Islam. Jadi selain hadis dan Al-Quran, ini mereka menggunakan ada sirah itu, dan tarik ya. Kemudian karya-karya dari para sejarawan seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Khaldun ini tergolong pada tahap ini. Ya, karya-karya mereka dianggap sebagai sumbangan besar dalam perkembangan ilmu sejarah Islam. Mereka tidak hanya menyajikan fakta sejarah, tetapi juga melakukan analisis dan interpretasi terhadap data-data yang mereka kumpulkan. Ini pada abad pertengahan, ya, pertengahan abad 11 sampai 15 Masehi. Sejarah dan biografi ini sudah digabungkan pada abad ini. Mereka juga menggabungkan sejarah politik dengan buku-buku biografi. Kemudian munculnya dinasti-dinasti lokal pada metode yang sama juga dilakukan sehingga abad ke-5 dan 6 Hijriah sejarah dunia mendesak sejarah-sejarah biasa. Jadi pada penulisan pada abad 5 sampai 6 Hijriah ini sejarah dinasti ini mendesak sejarah-sejarah biasa tadi ya, seperti yang kaum Ad dan Samud ini sudah digeser, sudah terdesak, dan yang muncul adalah bagaimana sejarah dinasti. Jadi seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Muawiyah, ya, di situ masuk Al-Muluk, Fatimiyah. Nah, kemudian oleh para ahli sejarah melihat hal yang fatal. Sebab kebesaran oknum memberikan seseorang mementingkan penonjolan pribadinya, apalagi bila penguasa-penguasa khalifah-khalifah ikut memimpin penulisan sejarah pada saat itu. Jadi pada abad pertengahan ini, di mana dimulainya terdesaknya sejarah-sejarah awal, ini berganti menjadi sejarah dinasti. Nah, inilah yang sekarang oleh para ahli sejarah ini melihat satu yang fatal, karena sejarah-sejarah dinasti ini bisa saja mewakili bagaimana melanggengkan kekuasaan dinasti yang tempat dia berkiprah seperti itu. Jadi khalifah-khalifah yang berkuasa itu ikut memimpin penulisan sejarah pada saat itu. Sejarah akhirnya menjadi dianggap sebagai sejarah tipu daya. Karena bahasa dan surat-surat resmi menggantikan cerita-cerita sederhana. Jadi ini sudah kita lihat adanya suatu dinasti, adanya peran khalifah atau penguasa dalam penulisan sejarah, kemudian sehingga ini disebut dengan sejarah tipu daya. Karena yang menjadi sumber sejarah pada abad ini itu sudah masuk surat-surat resmi yang menggantikan cerita-cerita pada saat itu. Jadi kalau yang mendominasi adalah kerajaan, maka kita bisa melihat bahwa isi sejarah itu adalah mewakili bagaimana kepentingan-kepentingan khalifah itu harus ditulis, ya.
Walaupun itu mungkin sebenarnya tidak benar, tapi bagaimana supaya khalifah pada saat itu menonjol dengan mengemukakan keistimewaan-keistimewaan ataukah bagaimana supaya kedinastiannya itu bisa langgeng dan terkenal, maka itulah campur tangan dari khalifah dan penulis-penulis sejarahnya pada zaman ini. Halo, masih di... Jangan sampai saya berteriak-teriak di sini, kalian sudah tidur. Halo, Arjung Mare, ada? Ada Bu, ada. Indah Sari? Indah Sari Hadir, ada? Bu Prof. Mana coba wajahnya? Hadir. Sebelum kita lanjut. Ya. Mohon maaf, Bu Prof. Kamera aku kurang tidak bisa on cam. Atau lagi baring-baring ini? Tidak, lagi di jalan, Bu Dokter. Oh, begitu. Kedengaran kok tadi. Iya, iya. Kalau Tuti Wahyuni, Iya, hadir, dokter. itu suaranya Mas sudah Tuti Wahyuni baru bangun ya? Enggak, dokter. Cuman memang lagi kurang anu badan ini. Oh, begitu. Ya. Ini tadi kita lanjut ya. Kita masuk. Halo, siapa yang pegangannya ini? Tahap modern awal itu pada abad 16 sampai 19 Masehi. Ya, lanjut. Kita sudah masuk pada modern awal. Ya. Nah, penulisan sejarah pada abad tahap ini telah berkembang. Jadi tadi sudah juga berkembang ya pada pertengahan. Nah, modern awal ini para sejarawan mulai mengkaji dan mengevaluasi sumber-sumber sejarah dengan kritis. Mereka berusaha untuk menemukan sumber-sumber yang paling otentik dan akurat. Para sejarawan juga menggali sumber-sumber yang sudah ada dan menemukan fakta-fakta baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Karya-karya dari sejarawan seperti Muhammad Ibn Abdul Wahab tergolong pada masa ini. Karya-karya beliau hanya membahas tentang sejarah Islam dan memberikan pandangan yang kritis terhadap sumber-sumber yang ada. Beliau juga memberikan interpretasi yang berbeda mengenai sejarah Islam, sehingga memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang sejarah Islam. Jadi di sini dia mencoba untuk memberikan pandangan yang kritis ya terhadap sumber-sumber yang ada. Ini mungkin yang dianggap sebagai suatu perkembangan yang pesat karena sudah mengkritisi sumber-sumber yang penulis sejarah yang lalu. Kemudian sejarawan ini menjadi sangat penting dalam penulisan sejarah Islam karena ia berhasil menggabungkan pengetahuan yang mendalam dengan metode yang kritis dan akurat, sehingga memberikan sumbangsi yang besar bagi dunia pengetahuan Islam. Ya, lanjut lagi. Nah, pada abad ini ada suatu perkembangan historiografi Islam berkembang menjadi historiografi Islam Arab dan Islam Persia. Kenapa begitu? Karena historiografi Islam Arab mengikuti cara-cara terdahulu. Di samping adanya penyusunan-penyusunan yang lebih menyegarkan. Perubahan yang nyata antara biografi dan sejarah politik, penyusunannya mengarah kepada sejarah umum. Faktor yang mendasari perkembangan yaitu munculnya kembali sarjana-sarjana sejarah yang berpikir bebas di samping
ahli-ahli sejarah yang terikat oleh ketentuan khalifah. Jadi pada abad pertengahan tadi kita lihat bahwa sejarah itu dipimpin oleh khalifah-khalifah ya. Nah, perkembangan modern awal ini ahli-ahli sejarah sudah melihat dan mengkritisi kembali dan mulai berpikir bebas supaya mereka bisa bebas untuk menulis tanpa ada kungkungan dari khalifah dalam penulisannya. Nah, perpindahan pusat historiografi Islam dari Irak ke Syria, selanjutnya ke Mesir. Jadi penulisan mengenai Irak ke Syria, selanjutnya ke Mesir. Ini kemudian kita masuk pada tahap modern. Sejarah Islam modern telah menggunakan pendekatan multidisiplin dalam penulisan sejarah Islam. Ini mereka memadukan berbagai disiplin ilmu seperti arkeologi. Tadi sebenarnya arkeologi juga tadi sudah masuk dengan melihat bagaimana benda-benda dari batu-batu. Tapi arkeologi, sosiologi, politik, dan ekonomi, bagaimana ilmu-ilmu ini memberi pandangan untuk gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah Islam, ya. Jadi bagaimana mengemukakan menulis sejarah dengan bantuan atau dengan pendekatan antropologi tentang bagaimana sebenarnya ilmu budaya, bagaimana ilmu tentang masyarakat, bagaimana ilmu tentang kekuasaan dan ilmu ekonomi untuk menceritakan perkembangan manusia itu sudah lebih lengkap ya, multidisiplin. Selain itu, mereka juga menggunakan berbagai sumber informasi seperti sumber lisan, benda-benda arkeologi dan dokumen sejarah yang tersedia. Kemudian karya dari sejarawan seperti Marshall Hudson tergolong pada tahap ini. Karyanya memperkenalkan metode dan teori baru dalam penulisan sejarah Islam yang sangat mempengaruhi dunia akademik Islam modern. Dengan metode ini, penulisan sejarah Islam menjadi lebih akurat dan komprehensif sehingga memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pengetahuan Islam. Walaupun dalam tahap modern ini, sejarawan-sejarawan yang menggunakan pendekatan multidisiplin ini banyak dari penulis-penulis orientalis ya. Seperti Marshall melihat menggunakan pendekatan baru dalam penulisan sejarah Islam. Dalam karyanya The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, ini menekankan bahwa peradaban Islam tidak hanya terbatas pada wilayah Arab atau wilayah Islam. Tapi mencakup wilayah yang lebih luas semuanya dikaji. Jadi bukan cuma daerah Arab. Dan Islamicat. Islamicat, aspek-aspek budaya dan sosial yang dipengaruhi oleh Islam dalam peradaban tersebut. Dan Islam Don, yaitu aspek politik. Jadi kita lihat di sini ada Islamicat, dan ada Islam Don. Ini dia memperkenalkan seperti itu. Nah, adanya perkembangan dan kritik-kritik Islam dalam sejarah. Kritik-kritik sejarawan terhadap penulisan sejarah ini terjadi satu polemik. Kita lihat bagaimana polemik yang ada. Polemik ini ya lanjut tentang kredibilitas sumber, bagaimana perbedaan interpretasi dan tafsir sejarah Islam dan penggunaan sejarah untuk tujuan politik dan ideologi. Kita lihat dulu kredibilitas sumber. Nah, polemik ini dia melihat bahwa sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah Islam
ada yang dapat diandalkan ataupun sebaliknya. Artinya ada yang tidak dapat diandalkan. Maka perlu diperhatikan apabila dimungkinkan dalam penulisan sejarah terjadinya kesalahan penyalinan, manipulasi atau pemalsuan. Sehingga memeriksa keabsahan dan keakuratan dalam penulisan sejarah harus dan sangat diperhatikan. Itu kredibilitas sumber ya. Jadi perlu melihat bagaimana sumber-sumber ini digunakan dalam penulisan. Ya, lanjut. Kemudian perbedaan interpretasi dan tafsir sejarah. Berikutnya bagian B. Ini perbedaan interpretasi dan tafsir sejarah seringkali menghadirkan tantangan dalam interpretasi ya dan tafsirnya. Karena kalau kita lihat dari awal tadi bahwa tahap penelitian sejarah ada interpretasi yaitu pada tahap keempat. Dalam polemik ini dijadikan sebagai bahan analisis mungkin ya. Untuk melihat, kita bisa melihat perbedaan interpretasi dan tafsir sejarah Islam, di mana para sejarawan yang berasal dari latar belakang dan pandangan yang berbeda, seringkali memunculkan perspektif yang beragam, yang pada akhirnya menghasilkan berbagai versi sejarah yang saling bertentangan. Jadi interpretasi itulah yang kemudian masing-masing menginterpretasikan bisa saja dari latar belakang studinya, latar belakang intelektualnya. Ini kemudian, inilah yang kemudian menghasilkan berbagai versi sejarah yang saling bertentangan. Oke. Kemudian polemik tentang penggunaan sejarah untuk tujuan politik dan ideologi. Nah, sejarah Islam seringkali kita menemukan bahwa sejarah ini digunakan untuk tujuan politik dan ideologi. Terutama tadi kalau kita baca di sejarah tentang pada abad pertengahan, pada tahap pertengahan perkembangan sejarah, di mana khalifah-khalifah itu memimpin penulisan sejarah. Ya, jadi dalam suatu dinasti itu ada khusus penulis sejarah, dan penulisan sejarah itu kemudian mungkin saja dikungkung oleh kepentingan khalifah-khalifah tersebut. Nah, kelompok-kelompok politik dan agama menggunakan sejarah Islam untuk memperkuat legitimasi dan kekuasaan mereka yang dapat berdampak pada penafsiran sejarah yang bias dan memutarbalikkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Ini. Jadi kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan aliran-aliran dalam agama bisa saja bermain dalam hal ini. Ya, untuk melegitimasi kekuasaan maupun untuk sebagai apologi terhadap kepercayaan dan keyakinan mereka. Kemudian penggunaan sejarah Islam untuk kepentingan politik atau ideologi dapat menciptakan pandangan yang berbeda-beda tentang sejarah dan mempengaruhi persepsi orang terhadap sejarah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam mempelajari dan memahami sejarah Islam agar kita dapat menemukan fakta sejarah yang sebenarnya dan tidak terjebak pada penafsiran yang bias dan manipulatif. Jadi bisa saja kenapa Islam sekarang menjadi begini, karena adanya penyampaian sejarah Islam itu sudah dimanipulatif ya oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Selanjutnya kontribusi historiografi Islam. Ya, lanjut. Jadi kontribusi historiografi Islam ini kita bisa memahami sejarah secara mendalam
Dan ketika kita membaca karya-karya sejarah, maka kita bisa tidak hanya sekedar menerima, tapi kita sudah bisa melihat betulkah seperti itu, ya. Kita dapat mengetahui bagaimana peristiwa penting dalam sejarah Islam mempengaruhi perkembangan kebudayaan, politik, dan sosial masyarakat Muslim hingga saat ini. Selain itu, penelitian dalam bidang historiografi juga memberikan pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan antara masyarakat Muslim di berbagai negara dan zaman. Ini. Oleh karena itu, historiografi Islam memainkan peran penting dalam menghubungkan sejarah Islam dengan kehidupan masyarakat Muslim di era modern dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang pengaruh Islam di dunia. Ya, jadi kita bisa lihat kenapa Islam di Arab itu berbeda dengan Islam di Indonesia. Mungkin karena kita bisa membaca bagaimana historiografi Arab dan bagaimana Islam masuk ke tanah air dan kemudian pengaruh-pengaruh budaya, pengaruh-pengaruh politik dan sosial masyarakat Muslim ini yang menyebabkan Islam di Indonesia itu berbeda dengan Islam di negara-negara yang lain. Begitupun dengan Islam di negara-negara yang lain, ya. Gitu. Kemudian bentuk historiografi Islam. Bentuk historiografi Islam, kabar yang berisikan cerita-cerita yang berhubungan dengan peperangan dan lain-lain, itu kita lihat pada awal-awal tahap awal tadi itu sebenarnya sudah ada peperangan ya. Ketika kita baca karya-karya sejarah pada tentang Nabi Muhammad dan Khalifah Ur-Rasyidin, kemudian bagaimana dinasti Abbasiyah dan Muawiyah itu sangat syarat dengan peperangan-peperangan yang terjadi. Kemudian dari segi kronologi, mencatat kejadian-kejadian sejarah menurut tahun-tahun, itu saya kira kronologi itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena kronologi kita bisa mengusut dari penulisan-penulisan sejarah, ada apa di zaman itu, dan kemudian ini juga bisa membawa kita bahwa pada kebudayaan dan perkembangan kebudayaan pada saat itu, apa yang dituliskan itu kayaknya tidak sesuai seperti yang dilakukan kritik yang dilakukan oleh penulis sejarah Ibnu Khaldun di dalam bukunya Mukaddimah. Kemudian periodisasi sejarah ini periodisasi sejarah ini ada historiografi dinasti, kemudian pembagian tingkat atau tabakat, kemudian susunan genealogi. Oke, lanjut. Nah, isi dari karya-karya sejarah Islam, kalau kita lihat beberapa karya Islam, ini ada genealogi. Ini genealogi kita bisa lihat bagaimana apalagi dari kata turunan ya, turunan atau silsilah. Biografi, geografi, ternyata ada juga kosmografi, ada astrologi, ada filsafat, ilmu sosial dan politik, ada dokumen-dokumen, ada manuskrip, dan mata uang. Kenapa semuanya ini dalam karya-karya sejarah disajikan? Karena ini bisa menjadi clue atau kita bisa menjejaki, bisa saling cek and recheck antara perkembangan pada saat itu, baik perkembangan ilmu pengetahuan sampai di sini ada yang
Keluar ke ibu itu. Jelek jaringannya apa? Cok, jelas sekali jaringannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu Dokter, lanjut, Bu Dokter. Ya, minta maaf ini ya, sedikit lagi. Tadi keluar ini HP tiba-tiba, laptop tiba-tiba macet. Ya, jadi kita lanjut ya. Ya, kita lanjut tadi isi dari jadi ciri-ciri historiografi tadi ada isi dari karya-karya sejarah Islam tadi kita sudah bahas. Jadi ciri-ciri historiografi tradisional di masa Islam juga memiliki unsur mitos ya dan sifat kedaerahan. Itu juga masuk dalam cerita-cerita mitos-mitos ini. Saya kira kalian sudah paham bahwa terkadang untuk bagaimana suatu sejarah peperangan kadang-kadang ada banyak mitosnya juga ya.
bagaimana kepahlawanan itu dijadikan sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian sejarah historiografi Islam secara umum juga bisa kita lihat ditulis oleh Franz Rosenthal dalam karyanya yang berjudul History of Muslim Historiography. Ini telah memberikan suatu pengaruh besar dalam menelusuri pengaruh sejarah Islam. Ini penulisan, biasa juga Franz Rosenthal ini dianggap sebagai orientalis, ya. Nah, kalau latar kajian Bos Sohan ini menemukan hubungan historiografi Islam dan Barat merupakan sesuatu yang unik. Salah satu bentuk kajian historiografi Islam yang terus dikembangkan adalah kritik sejarah. Kemudian karya sejarah Islam terus diselidiki, dikritisi, dan dipertanyakan kebenarannya oleh penulis sejarah selanjutnya. Nanti pembahasan kita berkisar di sini ya, tentang bagaimana kritik-kritik yang diajukan oleh sejarawan-sejarawan yang mengkritik karya-karya sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana Safari Daud menulis historiografi Islam kritis. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam perkembangan historiografi Islam, menurut Safari Daud, ini ada 3 kelompok sejarawan dengan latar epistemologi yang berbeda, yaitu sejarawan tradisional. Mereka adalah tokoh agamawan yang menulis sejarah. Meminjam istilah Sakir Mustafa, mereka adalah ahli agama yang melebarkan sayap untuk menulis sejarah. Kelompok ini membawa etos pada ahli hadis dan penulisan sejarah Islam. Nah, di sini nanti seperti ketika sejarah atau tokoh agamawan menulis tentang sejarah, ketika dia mengungkapkan tentang keadaan suatu kebudayaan masyarakat, sementara dia tidak pernah menulis tentang bagaimana tentang proses-proses perkembangan suatu kebudayaan, ketika dia menjelaskan tentang bagaimana perkembangan masyarakat, sementara ilmu-ilmu kemasyarakatan dia tidak terlalu mengetahui tentang itu, ya, bagaimana proses-proses perkembangan. Demikian pun bagaimana perkembangan kekuasaan, ya, kekuasaan. Inilah tadi yang kita bahas, bahwa tingkat intelektual penulis sejarah itu juga perlu kita kritisi, apakah tema-tema yang ditulis dalam karyanya itu dibekali dengan pengetahuan yang bisa diandalkan untuk menulis tema-tema tersebut. Kemudian kelompok kedua yaitu sejarawan yang berada di bawah patronas istana, yaitu itu yang tadi kita jelaskan bagaimana para khalifah-khalifah dalam suatu dinasti mempunyai penulis-penulis sejarah. Kemudian kelompok ketiga adalah sejarawan murni, inilah yang kemudian lebih bersifat objektif dalam penulisannya, berdasarkan metode-metode sejarah yang sebenarnya dan tahap berserta sumber-sumber yang dimiliki itu. Jadi bisa lebih objektif untuk melihat atau menulis sejarah dan menghasilkan suatu karya sejarah. Menurut Safari Daud, sejarawan tradisional, mereka ini sudah tadi ya, tokoh agamawan, dia mencontohkan bagaimana sejarawan tradisional terkemuka ialah Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Tarikh al-Khulafah dengan mengkaji sejarah para khalifah dan masa Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Abbasiyah di Mesir. Ia sangat kritis mengeksplanasi sejarah pada khalifah. Hal itu merefleksikan sudut pandang politik yang menjadi afiliasinya. Kemudian menggunakan fitur termasuk ayat-ayat Al-Quran dan teks hadis ketika melegitimasi gagasan sejarah tertentu dalam menyajikan sebuah narasi sejarah. Metode proyektif dalam
dalam menjelaskan sejarah. Dan unsur mitos supranatural juga menjadi bagian dari fitur yang ia gunakan dalam eksplorasi sejarah. Nanti kalau ada yang membahas nanti tentang Tariq al-Khulafa karya Jalaluddin Suyuti, ini silahkan dicari yang mana unsur mitos dan supranatural dalam tulisannya. Ya. Kemudian ada 3 alasan penting mengkaji kitab Tariq al-Khulafa menurut Jalaluddin, ya. Pertama, dari segi ketokohan, penulisnya merupakan salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Islam. Kedua, kitab tersebut memuat tema yang kerap menjadi bahan perdebatan para sejarawan karena mengandung banyak sudut pandang terutama dalam masalah politik. Dari segi tema, hal yang perlu dicari adalah pada aspek argumentasi yang dibangun oleh As-Suyuti. Ketiga, As-Suyuti hidup pada masa dinasti Mamluk, yaitu suatu masa transisi dalam Islam dari kejatuhan Baghdad sampai berdirinya 3 kerajaan besar. Pada masa ini dikenal juga dengan aliran sejarah mazhab Mesir yang memperlihatkan beberapa nama besar, Tajuddin al-Mariki, Abdul al-Mahasin, Ibnu Tagrik Birdi, Ali bin Dawud al-Jauhari, dan Samsuddin al-Sakawi. Nah, berdasarkan 3 pertimbangan studi, mencoba menjawab 3 pertanyaan penting. Jadi ini yang saya jelaskan ini adalah bagaimana Abdul Safari membahas tentang historiografi dari karya As-Suyuti, ya, Jalaluddin As-Suyuti tentang Tariq al-Khulafa. Nah, kemudian Safari melihat bahwa berdasarkan 3 pertimbangan studi, mencoba menjawab 3 pertanyaan penting. Mengapa As-Suyuti tertarik menulis sejarah Islam? Ya, jadi Safari mencoba melihat motifnya As-Suyuti. Bagaimana model eksplanasi Tariq al-Khulafa? Berarti terkait dengan teorinya, metodenya, ya. Bagaimana dia menyusun karyanya tersebut. Apakah karakteristik historiografi As-Suyuti? Nah, studi ini diharapkan mengungkap signifikansi karya As-Suyuti dalam konteks historiografi Islam abad pertengahan. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana Safari Daud dengan historiografi ini mengkritisi atau melihat atau mengkaji karya dari Jalaluddin As-Suyuti Tariq al-Khulafa. Kalian bisa cari di internet karya historiografi Islam kritis karya Safari Daud ini, karena ada e-booknya. Dia menulis penelitian tentang ini, ya. Oke, saya kira cukup. Nanti pembahasan kita, karena kalian ada 6 orang, maka ini ada pembahasan. Halo? Ya, Ya, Bu. Bu Dokter. Ya, Bu. Ya. Sudah tidur, Miki? Masih melek, Bu Dokter. Masih melek. Nanti saya kira cukup pembahasannya, ya. Nanti pembahasan kita yang kita akan presentasi, ini ada pembahasan kita, karena ini historiografi Islam, kita mencoba mempelajari karya-karya berdasarkan 4 tahap historiografi Islam tadi, mulai dari historiografi Islam awal, kemudian pertengahan, awal modern, dan modern. Jadi di sini ada berapa ini? Silahkan kalian ada yang mengambil dari awal perkembangan, berarti pada abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi, ya. Jadi silahkan ada yang ambil di antara itu karya-karyanya, mulai dari karya Wahab bin Munabbih, karya Ibnu Shihab, Sirah Nabawiyah, dan Tariq Umam. Kemudian
abad pertengahan mulai abad ke-11 Masehi sampai ke 19 atau ke-18 tuh. Sampai abad Iya. 19, Bu Dokter. Ya, sampai abad ke-19. Kemudian abad modern awal, abad 19, ya. Dan abad modern, abad 20 sampai sekarang. Ini sudah ada, silahkan masing-masing mau ambil bagian mana, dipilih ya untuk menjadi, untuk mempresentasikannya nanti. Saya kira cukup, ada yang perlu kita bahas hari ini. Mau dipertanyakan? Jadi tabe Bu Dokter, Iya. itu setelah tulisan mid semester itu pembahasan historiografi ke bawah itu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 9 Bu Dokter. Jadi pembagiannya bagaimana? Karena kami di sini di kelas ini 6 orang. Ya. 6 orang, jadi Kita- kalau dibagi dari awal itu hanya sampai di historiografi Islam abad ke-19. Cuma sampai 8 saja. Begini, tadi ini kan coba kita lihat ya. Iya, 8. Ini tahap awal ada yang 1, tahap 2 orang lah ya bisa. Atau kemudian pertengahan ada bisa 1 orang, kemudian modern awal mau 2 atau 1, kemudian yang jelas bisa mewakili dari tahap perkembangan itu. Kalian bisa bagi, bisa 2 orang, bisa 1 orang. Jadi Oh. tidak mesti kita berurutan itu. Oh, Ya. iya. Ya berdasarkan dari sini Bu Dokter. Ya, berdasarkan ini. Yang jelas, yang penting itu harus ada mewakili dari tahap awal. Pasti ada yang 2 ya, pasti ada yang 2. Kalau bisa tahap modern itu dengan itu 2, kemudian tahap modern awal juga 2. Itu tahap awal dengan tahap perkembangan kita bisa lihat itu. Maksudnya yang penting ada perwakilannya ini ya. Ya, ada perwakilannya. Oh, Ya. ya. Paham Bu Dokter. Jadi yang penting kita penulisan tadi kita mau melihat karya dari sejarawan ini, bagaimana tema apa yang dia ungkapkan, kemudian dia menggunakan menulis sejarahnya itu sumbernya dari mana, kemudian kita juga bisa melihat metode yang dia gunakan, dan perhatikan, kalian bisa mengkritik apakah masuk akal dia menulis seperti itu kalau kita bisa melihat suatu perkembangan pada masa dia menulis itu, ya. Dan apa posisinya dalam penulisan sejarah itu, apa ideologinya, itu bisa semuanya kita kaji. Karena bisa saja penulisan sejarah ini adalah bagaimana memasukkan suatu ideologi dari penulisnya, ya, ataukah dia mewakili dari para penguasa-penguasa untuk menulis sejarah, sehingga bisa saja kita mengkritisi kenapa dia menulis begitu, padahal pada saat itu dari sumber-sumber sejarah pada zamannya itu sebenarnya tidak memungkinkan hal itu terjadi, ya. Oke, jadi kita berusaha juga mengkritisi karya sejarah sekaligus belajar bagaimana orang menulis sejarah. Sudah bisa ya? Ada pertanyaan? Bu, Ya, silakan. jadi ini tugasnya setiap pertemuan berarti bukan dalam bentuk makalah ya, Bu?
Bentuk makalah tetap ada. Oh, Mak- bentuknya kalau. Ya. Berarti diambil dari ini isi kitab yang ada di pembahasan itu. Iya. Oh iya, Bu. Ya. Terima Ada kasih. teori, ada metode, ada tema dalam setiap karya sejarah kan? Iya. Tapi Bu Bisa Dokter, kita. jadi yang ada di sini kan hanya periodisasinya. Mm-mm. Ya, jadi judul makalahnya eh, kami sendiri yang tentukan. Atau ini yang Sirah, dijadikan judul makalah? misalnya ini kan judul makalah. Oh iya, Karya misalnya kalian mengambil karya Wahab bin Munabi dan Urwah, tinjauan histografi. Jadi karya Wahabnya, ya. Silahkan seumpama dia membagi beberapa, silahkan kalian kreativitas Anda. Yang jelas tidak keluar dari periodisasi ini ya. atau Tapi bisa juga, tetap atau bisa juga Bu Dokter ini saja yang langsung dijadikan judul. bisa, Iya, bisa. Yang jelas ada menjelaskan bahwa judul ini terkait dengan historiografi. iya, iya. Oke. Sudah? Masih ada pertanyaan? Ya, saya kira cukup, Bu Dokter. Bisa kita tampilkan dulu nama-namanya semua di sini. Supaya atau kalian yang screenshot kemudian masukkan di grup kita sebagai bukti perkuliahan kita ya. Ya, saya screenshot dulu Bu Dokter. Iya. Bisa teman-teman on cam? Pak, mohon maaf, kameraku nggak bisa on cam. Tunggu dulu di, karena kameraku juga bermasalah ini. Tadi saya pakai laptop tadi, tiba-tiba laptopnya bermasalah. This meeting is being recorded. Oh ya, ya sudah Bu Dokter. Nanti saya Ya. kirim di grup mata kuliah. Oke. Kalau begitu sudah kita cukupkan ya perkuliahan kita hari ini. Ya Bu Dokter. Ya, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter. Terima kasih banyak, Bu. Saya live ya.